Menjelang 2024 sudah mulai banyak posisi-posisi strategis yang diperebutkan. Baik di lembaga negara atau bahkan di Ormas dan LSM yang sifatnya nasional dan besar. Ketika Ketua Umum MUI dulu yaitu Kiai Ma'ruf Amin jadi wapres, maka orang menganggap ternyata selain partai, LSM seperti MUI menjadi posisi yang seksi. Saat ini Ketua Umum MUI sudah mundur karena ingin konsentrasi di organisasinya, yaitu Nahdlatul Ulama, maka MUI sepertinya juga akan seru soal siapa pergantian Ketua Umumnya. Nah, yang seru lagi dan nyaris luput dari perhatian netizen adalah hiruk pikuk LSM lain, yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia, juga sepertinya mirip. Tanpa kita ketahui, pergantian pengurus sampai keputusan-keputusannya diduga bermuatan politis, strategis, dan juga sadis. Ya. Saat ini menyita perhatian publik adalah ramainya masalah pencabutan izin praktek Dr. Terawan dan dipecat dari keanggotaan di IDI. Yang menarik dan jadi pembicaraan adalah Ketua IDI periode 2022 sampai dengan 2025 yang memecat Dr. Terawan itu adalah Pak Adib Kumaydi yang juga ternyata sebagai Ketua Lembaga Kesehatan MUI. Nah, seru nih. Apakah ada hubungan? Ada korelasi antara IDI dan MUI? Yang jelas keduanya itu ya cuma LSM sih, nggak ngaruh banget keputusan-keputusannya sebenarnya. Tapi ini presiden yang memalukan buat IDI. Ketika ada dokter yang pintar dan kreatif, jenderal berbintang 3, mantan menteri kesehatan, tim dokter kepresidenan, belum pernah ada korban malprakteknya, kok dibuang dari LSM Ikatan Dokter? Sementara ada dokter yang telah menjadi tersangka tindak pidana terorisme beberapa waktu lalu tewas karena melawan petugas, IDI malah terkesan membela dan mengecam petugas. Dua kondisi yang mudah sekali dibaca. Lantas netizen berseru, tagar bubarkan IDI muncul. Petisi selamatkan Dr. Terawan pun sudah ditandatanganin puluhan ribu orang. Netizen berkesimpulan, IDI dikuasai kadrun. Saya Mas Jopray, selamat datang di Oposisi 69 FM. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, banyak isu yang menyeruak ke permukaan. Setelah kemarin Juragan 99 menguasai trending topik, juga kabar membanggakan beberapa atlet bulu tangkis kita yang juara. Hari ini IDI dan Pak Dr. Terawan menguasai perbincangan publik. Loh kok nggak ada yang ngomongin Formula E? Yang penyelesaian sirkuitnya konon kembali mundur. Ngapain ngomongin sesuatu yang nggak ada gunanya? Iya, Buzzer Balai Kota ngoret-ngoret lagi ya di komentar. Pak Dr. Terawan ini memang fenomena sih ya. Bukan hanya karena beliau ini pintar dan kreatif di dunianya, tapi juga keteguhan hatinya. Ia memang tipikal pejuang, seniman kesehatan. Dokter yang punya jiwa seniman dan memang seniman selalu dikaitkan dengan egoisme terhadap karya ciptaannya. Maksud saya begini, saya kenal seniman, bahkan kakak kelas saya sendiri, namanya Faris RM, Faris Rustam Munab. Faris ini dikenal jenius soal musik. Tidak mudah kerjasama dengan seorang Faris. Meskipun cuma mau bantuin main bass atau main drum misalnya. Karena Faris RM ini dikenal sangat perfeksionis. Ketika membuat lagu yang berjudul Barcelona, Faris RM ini memainkan keseluruhan alat musiknya dengan teknologi MIDI ya. Mulai dari drum, bass, keyboard, bahkan dia menyanyi sendiri lagunya. Dia hanya menyisakan satu alat musik untuk sahabatnya yaitu Ed Syahrani untuk mengisi suara solo gitar. Hasilnya, lagu itu menjadi lagu masterpiece, lagu terbaik karya Faris. Dan dari sekitar 1.700 lagu seingat saya. Lagu yang dibuat seorang seniman yang kalau dilihat dari prosesnya memang dia egois.
tapi dia egois untuk mengawal kualitas. Yang hanya dia yang tahu ukurannya. Kita sih menikmati aja sambil goyang, ya kan? Nah, bayangkan, analogi atau perumpamaan saya dari soal Faris RM tadi, Anda geser ke dokter Terawan dalam dunia kesehatan. Gimana? Pak Terawan menemukan cara yang bahasa kedokterannya ribet, tapi bahasa yang mudah kita mengerti adalah terapi cuci otak. Dan beliau juga mengembangkan vaksin Nusantara. Saya nggak masuk ke masalah teknis ya, ngapain pusing-pusing. Tapi saya mau sampaikan adalah kedua hal yang ditekuni dokter Terawan itu adalah masterpiece dari tangan dingin dokter Terawan. Sebagaimana lagu Barcelona yang indah keluar dari tangan maestro Faris RM. Karena ego sebagai seniman kesehatan itulah mungkin Pak Terawan sulit bekerja sama dengan menteri lain di Kabinet Indonesia Maju tempo hari. Yang ketika memasuki masa pandemi, kerja sama tim dalam kabinet memang diperlukan. Nah, makanya Pak Jokowi mengganti Menteri Kesehatan dari Pak Terawan, Pak Dokter Terawan, dengan Pak Budi Sadikin. Pak Budi bukan dokter. Justru seorang banker yang memang tujuannya lebih ke teknis kerjasama antar lembaga untuk percepatan vaksin dan reformasi kesehatan yang memerlukan kerjasama antar kementerian. Kalau soal ini, Pak Terawan sepertinya bukan figur yang pas. Tapi Presiden Jokowi melepas jabatan Pak Terawan dengan hormat. Karena memang kabinet harus segera menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Pak Dokter Terawan kembali menjadi dokter, tetap menjadi peneliti vaksin Nusantara. Tanpa ada sakit hati atau menjadi kritikus nyinyirin pemerintah. Atau nyalon gubernur untuk melampiaskan dendam kepada presiden. Dalam ya. Dalam Muktamar ID di Aceh kemarin, yang brandingnya lebih mirip Muktamar Partai Islam, Dokter Terawan dipecat. Muktamarnya sendiri nggak slow, tegang. Persis muktamarnya Ormas Kepemudaan atau Parpol. Nah, ini videonya. Ini sepertinya apa coba? Proses pimpinan sidang tadi sudah terekam dan itu sangat tidak konstitusional. Kalau gitu bertiga aja memutuskan deh. Kami pulang. Selesai. Jangan bersanggah di situ. Bukan ada ART. Tidak memberi. Sudah ada ART, ada keputusan. Keputusan tertinggi. Ya, begitulah. Pak Dokter Terawan mereka pecat secara permanen sebagai anggota ID. Kadrun bersorak meski tetap kadrun nyalain Pak Jokowi. Nih, buat catatan ya. Pak Terawan ini bukan seperti orang-orang yang nggak mampu kerja jadi pejabat, bukan. Lantas ketika dipecat Pak Jokowi dan sakit hati. Nggak begitu. Karena saya mencatat, ada beberapa yang dikeluarkan dari tim kabinet Pak Jokowi, itu jadi kesel dan auto kadrun. Ada Said Didu, manusia merdeka yang kecil dan lucu. Ada Refli Harun, ahli tata negara tapi lebih sering jadi tata konten dan cari duitnya. Ada Rizal Ramli, Raja Wali ngepret yang ngiler pengen jadi presiden selamanya. Selamanya pengen ya, bukan jadi presiden selamanya, tapi selamanya pengen jadi presiden. Ada Anies Baswedan, beberapa bulan jadi menteri Pak Jokowi, lalu keluar jadi gubernur dan pengen jadi presiden supaya bisa memecat menteri. Ya, dendamnya nggak kelar-kelar ya. Ada Bu Susi Pujastuti, mantan Menteri Kelautan yang juga dipecat Pak Jokowi. Sekarang ikutan nyindir, tapi punya program di Metro TV. Nah, yang terbaru ada Noel. Bukan menteri, cuma mantan komisaris entry level ya, kecil-kecilan. Setelah dipecat, sekarang udah akrab sama kadrun lagi. Tapi nggak begitu dengan Dokter Terawan. Ia tetap berjuang untuk negara. Setidaknya ia sempat mengembangkan vaksin Nusantara. Bahkan ia sempat diminta dokter-dokter di Jerman untuk presentasi soal berbagai temuannya. Di tanah air dicela. Padahal ribuan orang menerima manfaat kesembuhan. Malah di Eropa Pak Terawan dapat pujian. Dokter Terawan, kita mengenalnya sebagai dokter yang humble dan inovasinya di bidang kedokteran tak diragukan.
Metode cuci otak dan vaksin Nusantara adalah inovasi beliau yang membuatnya. Dipecat koleganya sendiri di ID. Hal ini membuat banyak pihak berkomentar, mulai dari mantan pasien Dr. Terawan sampai menteri dan anggota dewan. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, Rahmat Handoyo, menyayangkan pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Menurutnya, drama pemecatan tersebut telah membuat masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi IDI sebagai wadah tunggal organisasi. Ia bilang, konflik ini sebagai momentum untuk mendorong percepatan amandemen Undang-Undang Praktek Kedokteran dengan penyempurnaan menyeluruh bagaimana pemerataan praktek kedokteran di Indonesia, perlindungan inovasi penelitian dokter, dan perlu tidaknya organisasi tunggal profesi kedokteran sesuai amanah konstitusi, yaitu kebebasan berserikat. Juga Abu Rizal Bakri, pembina Partai Golkar, adalah yang termasuk merasakan manfaat dari kepiawaian Dr. Terawan. Ada juga Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden, ada juga SBY, ada AM Hendro Priyono, dan masih banyak lagi tokoh atau pejabat, juga masyarakat luas. Di sisi lain, terapi cuci otak dinilai belum melalui uji klinik dan belum terbukti secara ilmiah dan dapat mencegah atau mengobati stroke. Tapi ribuan pasien tertolong dengan metode yang didalami Dr. Terawan ini. Kalau masih ada satu lagi terapi otaknya, Dok, saya titip satu lagi. Itu Sugik Nur. Matamu jancok. Juga ada Dr. Ripka Ciptaning, dokter yang juga politisi dan anggota dewan. Ia mempertanyakan apa yang pernah dibuat ID. ID lebih bagus memperjuangkan nasib-nasib dokter. Dokter-dokter muda yang nasibnya tidak jelas terkatung-katung. Nah, itu lebih baik diperjuangkan daripada nyinyirin Dr. Terawan. Ripka menduga pemecatan Terawan mengandung unsur politis, apalagi ini menuju 2024. Terawan adalah mantan kepala RSPAD, Jenderal Bintang 3 yang diakui dunia. Ripka sendiri siap mendukung dan berada di belakang Dr. Terawan. Kok di belakang, Bu? Di depan dong. Oh iya, selain para pejabat, selain para mantan-mantan pasiennya, ini ada netizen yang ikutan berkomentar. Ini dia videonya. IDI sendiri, Ikatan Dokter Indonesia, merupakan organisasi biasa. Ya, memang sih nggak tahu kenapa IDI ini sama kayak MUI ya. Ini kan hanya organisasi masyarakat biasa, tapi merasa kok paling berkuasa, paling bisa mengatur segalanya. Yang jelas sih IDI yang harus dibubarkan, bukan Dr. Terawan yang dipecat. Salah letak. Itu sederhana aja ya. Buat saya sih gampang aja, jelas aja. Ya, pemecatan Dr. Terawan buktikan bahwa IDI itu tidak punya komitmen untuk kemajuan dan kemandirian bangsa dalam bidang kesehatan ya. Kita tahu itu kan soal vaksin Nusantara ya. Kalau kita nggak bisa mandiri seperti itu, kapan bangsa ini mau maju? Dr. Terawan dipecat oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Artinya hak-hak beliau sebagai dokter itu dicabut semuanya. Ada apa dengan IDI ini? Padahal kita tahu kalau Dr. Terawan itu adalah salah satu dokter terbaik dari Indonesia. Beliau memberikan sumbangsih begitu besar. Salah satunya adalah vaksin Nusantara. Dan banyak lagi sebenarnya. Semoga aja ide ini tidak disusupi oleh para intoleran dan para radikalisme. Dr. Terawan adalah salah satu putra terbaik bangsa dengan segudang prestasi di dunia kesehatan. Saya berharap semoga pemerintah bisa menjembatani komunikasi dan menemukan jalan keluar terbaik untuk permasalahan di antara IDI dan Dr. Terawan. Rakyat masih butuh jasa Dr. Terawan. Itu tadi beberapa komentar dari netizen yang tergabung dalam komunitas fans atau penontonnya 2045 TV. Kalau Anda tertarik, cari saja di Telegram dengan kata kunci fans 2045 TV. Silakan bergabung dengan ratusan orang lainnya. Saling sharing info soal menjaga NKRI dari rongrongan kadrun, intoleran, radikalis, terorisme, dan kadrunisme. Nah, Letnan Jenderal Purnawirawan Angkatan Darat ya, Dr. Terawan ini kan tidak pernah melakukan malpraktek atau misalnya apa ya, aborsi. Lalu pertimbangan pengurus baru IDI ini apa ya? Kalau rilisnya sih saya terima ya, rilisnya beliau dipecat karena
Mereka ini meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK. Singkatannya nggak enak ya, MKEK. Yang memutuskan pemberhentian secara permanen, ulangi ya, pemberhentian secara permanen kepada Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Kenapa permanen? Karena sebelumnya sudah pernah dipecat sementara. Menurut mereka yang paling krusial bagi seorang dokter adalah melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan riset yang sudah terbukti dengan hasil penelitian yang sudah terbukti manfaatnya dan tidak merugikan. Loh, bukannya itu yang dilakukan Dr. Terawan? Mengobati pasiennya sampai sembuh. Cuman itu yang dilakukan Dr. Terawan itu. IDI ini kok jadi seperti MUI ya? Nggak poin gitu loh. Nggak fokus ke apa yang harus mereka kerjakan. Sebenarnya saya sih nggak peduli dengan IDI ya. Bodoh amat. Karena saya bukan dokter gitu ya. Tapi ketika seperti juga MUI, LSM yang lebih galak dari peraturan negara dan terindikasi disusupi kadrun, atau misalnya HTI, atau yang sudah terjadi disusupi teroris misalnya, ya apa boleh buat? Kita harus bersikap. Menurut saya, IDI itu nggak urgent. Karena masih ada Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI yang merupakan sesuatu badan otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. Mampus nggak tuh IDI? Masih ada lembaga profesi kedokteran yang bisa dijadikan sandaran. Jika misalnya IDI terkontaminasi kadrun daripada sebuah LSM profesi dokter yang netral, profesional, dan nggak ikut-ikutan politik. Apalagi ditengarai bermanuver dengan simpati kepada terorisme. Sebaiknya memang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bersikap mengakomodir sejumlah inovasi dari riset Dr. Terawan ini. Jangan sampai Dr. Terawan itu bernasib seperti Galileo Galilei. Seorang ilmuwan eksentrik yang malah dihukum karena sebuah kebenaran. Kita memang sering melihat kulit, melihat ras, melihat agama, daripada melihat hasil karya. Seorang dokter yang punya prestasi dikalahkan oleh sejuta teori. Kadrun memang selalu punya cara untuk menyingkirkan orang baik dan nasionalis dan memilih orang-orang yang berkedok alim dan agamis. Saya menyoroti, siapa ketua baru IDI ini? Kenapa netizen riuh dan merasa ada keganjilan? Netizen berteriak, segera lengserkan ketua IDI, Adib Kumaidi, yang berafiliasi dengan MUI Pusat karena pemecatan sepihak kepada Dr. Terawan. Dengan tidak melakukan hasil voting dari seluruh anggota IDI. Wow, sadis banget. Wah, kok ngeri ya. Kalau benar Pak Terawan itu dikerjain oleh politik balas dendam orang-orang yang pernah bersinggungan dengannya. Jadi bukan murni kesalahan yang berbuah pemecatan, lebih ke sakit hati. Karena konon ketua Majelis Kehormatan Etik terdahulu pernah dipecat oleh Dr. Terawan ketika menjabat Dekan Fakultas Kedokteran di UPN. Sehingga ini diduga memang masalah personal yang dibawa ke ranah organisasi. Malah netizen sudah melakukan tracking segala loh. Dan mereka menduga Ketua Presidium Muktamar IDI yang memutuskan memecat Dr. Terawan, namanya Dr. Abdul Aziz, adalah seseorang yang dikenal dekat dengan figur-figur seperti dalam foto ini. Jangan menyerah Dr. Terawan. Anda tidak sendirian. Kami akan kawal masalah ini sampai tahu bagaimana ujungnya. Kita perlu dukung Pak Terawan. Dan kepada pihak yang berwenang, kita harapkan mampu menyikat bersih segera dokter-dokter yang ditenggarai terpapar paham khilafah. Apalagi kalau sampai ada yang terindikasi mendukung gerakan terorisme. Kalau ada, beletak aja Pak Densus. Juga buat IDI, jika ingin gabung dengan MUI, sekalian saja bikin LSM baru. Dengan nama yang bisa digabungkan dari MUI dan IDI. Kalau disingkat jadi Mukidi. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan pernah bosan menjadi Indonesia. Salam Oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bambang!
oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo